saudaraku, saat ini kita bertemu lagi. Untuk itu saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Demikian firman Tuhan bagi kita saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen bukanlah mulus-mulus saja perjalanan hidup kita. Menjadi orang percaya bukan kita tidak akan menghadapi yang namanya persoalan hidup. Tetapi kita melihat di sini firman Tuhan katakan bahwa ada masalah-masalah yang sering kita hadapi. Di dalam ayat yang ke-34 di situ dikatakan bahkan lebih lagi dari itu, ia telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela bagi kita. Siapa akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, dan ketelanjangan? Ini membuktikan bahwa ada banyak masalah-masalah hidup yang kita hadapi, padahal kita sudah percaya kepada Yesus. Tapi saat ini saya ingin mengajak kita untuk bagaimana di tengah-tengah situasi yang sulit kita memiliki iman yang kuat. Kita memiliki iman yang berkemenangan. Kita memiliki iman yang bisa menerobosi segala persoalan hidup yang kita alami. Itu sebabnya tema kali ini saya angkat bagaimana kita memiliki iman yang berkemenangan. Nah, saudara, bagaimana supaya kita memiliki iman yang berkemenangan itu? Yang pertama saya melihat di dalam ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Hal yang pertama saya melihat di sini bahwa kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa Allah ada di pihak kita. Kunci untuk kita memiliki kemenangan, iman yang berkemenangan, kalau kita selalu sadar bahwa Allah ada di pihak kita. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa Allah ada untuk kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Allah ada untuk kita, apapun persoalan yang kita hadapi, saya percaya Dia yang akan membawa kita keluar. Dia yang akan membawa kita mengalami kemenangan. Dia yang akan memberikan jawaban-jawaban yang pasti. Karena apa? Karena Dia di pihak kita. Karena apa? Karena Dia ada untuk kita. Hal yang kedua yang perlu kita sadari supaya memiliki iman yang berkemenangan, di dalam ayat yang ke-33 di situ dikatakan, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Nah, yang perlu kita sadari sebagai orang percaya supaya mengalami iman yang berkemenangan, kita harus sadar bahwa Allah telah memilih kita. Alkitab katakan sebelum dunia ada, Allah sudah memilih kita. Bahkan Alkitab katakan juga di dalam kitab Yohanes bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ini artinya Allah yang memilih kita. Nah, sebagai orang-orang pilihan Allah, otomatis Allah tidak akan membiarkan saudara dan saya. Orang-orang yang spesial, orang-orang yang dikhususkan bagi Allah. Alkitab katakan bahwa banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara adalah terhitung sebagai orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dikhususkan bagi Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang pilihan Allah, saya himbau kita tetap kuat di dalam Tuhan supaya kita mengalami iman yang berkemenangan. Dan hal yang terakhir, hal yang ketiga, bahwa bagaimana supaya kita memiliki iman yang berkemenangan, yaitu kita harus menyadari bahwa Allah menjadi pembela bagi kita. Dalam ayat yang ke-34 di situ dikatakan Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi ia telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang mana menjadi pembela bagi kita. Artinya Dia menjadi pembela. Waktu kita dipanggil Tuhan, kita lihat Kristus yang duduk menjadi pembela bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dalam kesulitan-kesulitan hidup, Yesus yang akan menjadi pembela. Sekalipun kita mengalami tekanan-tekanan hidup, Kristus yang akan membela saudara dan saya.
Itu sebabnya hari ini, saat ini, di saat engkau mendengarkan firman Allah, saya mau katakan, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, keuangan, bahkan juga sakit penyakit, Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. 3 hal yang sudah kita dengar ini. Mari kita miliki iman yang berkemenangan. Yang pertama, menyadari bahwa Dia Allah yang selalu di pihak kita. Yang kedua, Dia Allah yang memilih kita. Dan yang terakhir, Dia menjadi pembela bagi kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua datang di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, dimanapun mereka berada, dan apapun kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan tolong mereka. Jawab setiap persoalan hidup mereka, tantangan yang mereka hadapi dalam rumah tangga, ekonomi, bahkan sakit penyakit sekalipun. Biarlah Tuhan mereka keluar dan mengalami terobosan hidup, sehingga mereka memiliki iman yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.